Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Racelia Pratama Putri dengan NIM 2288240089, mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video ini saya akan membahas 5 pendekatan penting dalam filsafat sejarah, yaitu covering law model, hermeneutika sejarah, historisme, narativisme, dan postmodernisme. Kelima pendekatan ini menunjukkan bahwa sejarah tidak hanya dipahami sebagai kumpulan fakta masa lalu, tetapi juga melibatkan cara berpikir, cara menafsirkan, dan cara menyusun makna dari peristiwa yang terjadi. Selain menjelaskan konsep dasarnya, saya juga akan membandingkan kelebihan dan kelemahan masing-masing pendekatan dan juga memberikan contoh penerapan dalam memahami peristiwa sejarah. Pendekatan pertama adalah covering law model yang dikembangkan oleh Carl Gustav Hempel. Covering law model ini adalah peristiwa sejarah yang dapat dijelaskan menggunakan hukum-hukum umum yang bersifat ilmiah. Pendekatan ini berusaha menjadikan sejarah setara dengan ilmu pengetahuan sosial. Dalam pandangan ini, sejarawan tidak cukup hanya menjelaskan apa yang terjadi, tetapi juga harus menjelaskan suatu peristiwa yang terjadi berdasarkan hubungan sebab akibat yang diuji secara rasional. Contohnya adalah Revolusi Prancis tahun 1789. Melalui pendekatan ini, revolusi tersebut dijelaskan sebagai akibat dari krisis ekonomi, ketimpangan sosial, dan ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah monarki. Faktor-faktor tersebut dianggap sebagai penyebab yang secara logis menghasilkan revolusi. Kelebihan covering law model ini adalah memberikan penjelasan yang sistematis, objektif, dan logis. Namun, kelemahannya adalah sejarah tidak selalu dapat dijelaskan melalui hukum umum, karena setiap peristiwa memiliki konteks dan keunikan tersendiri. Pengalaman manusia juga terlalu kompleks untuk diredukasi menjadi hubungan sebab akibat yang sederhana. Pendekatan kedua adalah hermeneutika sejarah yang banyak dipengaruhi pemikiran Wilhelm Dilthey dan Hans Georg Gadamer. Jika covering law model kan tadi berusaha menjelaskan peristiwa secara ilmiah. Kalau hermeneutika ini berusaha memahami makna di balik tindakan manusia. Menurut pendekatan ini, sejarah harus dipahami dari sudut pandang pelaku sejarah. Sejarawan perlu menafsirkan pikiran, nilai, tujuan, dan pengalaman hidup pada masa lalu. Contohnya itu proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Melalui hermeneutika, sejarawan tidak hanya melihat proklamasi sebagai peristiwa politik saja, tetapi juga memahami makna kemerdekaan. Kelebihan hermeneutika adalah mampu menggali makna yang lebih mendalam dan memperhatikan dimensi manusia. Namun, kelemahannya adalah hasil interpretasi seringkali bersifat subjektif karena dipengaruhi sudut pandang peneliti. Pendekatan selanjutnya yaitu historisme yang dikembangkan melalui pemikiran Leopold von Ranke dan Wilhelm Dilthey. Historisme ini beranggapan bahwa setiap peristiwa sejarah bersifat unik dan harus dipahami berdasarkan konteks zamannya. Prinsip terkenal dari Ranke adalah menunjukkan sejarah sebagaimana sebenarnya terjadi. Contohnya itu ada kebijakan politik etis di Hindia Belanda. Pendekatan historisme ini tidak hanya melihat kebijakan tersebut sebagai program pendidikan kolonial, tetapi juga memahami kondisi sosial, ekonomi, dan politik pada masa itu yang melatar belakangi lahirnya kebijakan tersebut. Kelebihan
Historisme adalah kemampuannya menjelaskan keunikan dan konteks sejarah secara mendalam. Namun kelemahannya, pendekatan ini itu sering sulit digunakan untuk membuat generalisasi atau teori yang lebih luas karena terlalu fokus pada kekhasannya setiap peristiwa. Pendekatan yang keempat yaitu ada narativisme yang dipelopori oleh Hayden White. Narativisme adalah sejarah yang pada dasarnya merupakan sebuah narasi atau cerita yang disusun oleh sejarawan. Nah, fakta sejarah memang ada, tetapi juga fakta sejarah itu ada, tapi cara fakta tersebut dipilih, diurutkan, dan diceritakan sangat mempengaruhi makna yang dihasilkan. Nah, contohnya itu ada di peristiwa G30S tahun 1965. Nah, peristiwa ini kan menghasilkan berbagai narasi yang berbeda, tergantung siapa yang menulis sejarahnya. Nah, pada masa Orde Baru muncul narasi resmi dari negara. Sedangkan setelah reformasi muncul berbagai interpretasi alternatif. Nah, kelebihan narativisme adalah menunjukkan bahwa penulisan sejarah tidak sepenuhnya netral. Namun, kelemahannya adalah berpotensi membuat batas antar fakta dan interpretasi sehingga dapat menimbulkan relativisme. Selanjutnya, pendekatan postmodernisme yang dikembangkan melalui pemikiran Michel Foucault, Jacques Derrida, dan Jean-François Lyotard. Postmodernisme mengkritik gagasan bahwa sejarah dapat menghasilkan kebenaran tunggal yang objektif. Nah, menurut pendekatan ini, sejarah terlalu dipengaruhi oleh bahasa, kekuasaan, ideologi, dan kepentingan tertentu. Contohnya itu adalah sejarah kolonialisme. Dalam historiografi tradisional, kolonialisme ini sering digambarkan sebagai proses modernisasi. Namun, melalui perspektif postmodernisme ini, muncul suara-suara kelompok yang sebelumnya terpinggirkan, seperti masyarakat pribumi, perempuan, dan kelompok minoritas. Kelebihan postmodernisme ini adalah membuka ruang berbagai perspektif yang sebelumnya diabaikan, sedangkan kelemahannya adalah dapat membuat kebenaran sejarah menjadi terlalu relatif sehingga sulit menentukan batas antara fakta dan opini. Jika dibandingkan kelima pendekatan ini memiliki fokus yang berbeda. Covering Law Model menekankan penjelasan sebab akibat yang ilmiah. Hermeneutika berfokus pada pemahaman makna tindakan manusia. Historisme menekankan konteks dan keunikan setiap peristiwa. Kalau narativisme melihat sejarah sebagai konstruksi narasi yang disusun oleh sejarawan. Sedangkan postmodernisme mempertanyakan klaim objektivitas dan mengungkap hubungan antara sejarah dan kekuasaan. Nah, menurut saya tidak ada satu pendekatan yang benar. Covering Law Model membantu memahami pola penyebab suatu peristiwa. Hermeneutika dan historisme ini membantu memahami konteks dan makna yang lebih mendalam. Narativisme mengingatkan bahwa sejarah selalu ditulis dari sudut pandang tertentu, sementara postmodernisme membantu kita lebih kritis dalam sumber dan narasi sejarah yang ada. Nah, karena itu pendekatan-pendekatan tersebut sebaiknya digunakan secara saling melengkapi. Sebagai kesimpulan, filsafat sejarah menunjukkan bahwa memahami masa lalu bukan hanya soal mengumpulkan fakta, tetapi juga tentang bagaimana fakta tersebut dijelaskan, ditafsirkan, dan dimaknai. Covering Law Model menekankan hukum sebab akibat.
Hermeneutika menekankan pemahaman makna, historisme menekankan konteks sejarah, narativisme menekankan pernarasi, dan postmodernisme mengkritisi klaim objektivitas sejarah. Melalui kelima pendekatan tersebut, kita dapat memahami bahwa sejarah merupakan bidang ilmu yang kaya akan perspektif dan terus berkembang sesuai dengan cara manusia memandang masa lalu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.